Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J-Corners, setelah Raden Wijaya sukses mengusir tentara Mongol, ia kemudian mendirikan kerajaan Majapahit. Raden Wijaya juga membentuk Dewan Dharmaputra yang berisikan 7 orang, antara lain, Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanya, dan Rapangsa. Namun, sayangnya pasca meninggalnya Raden Wijaya, para anggota Dharmaputra itu tewas karena melakukan pemberontakan. Hanya Ratanca yang selamat dari pemberontakan Rakuti tahun 1319. Setelah pemberontakan Rakuti, Ratanca terus mencari kesempatan untuk membunuh Raja Jayanegara, namun selalu gagal, karena selain terus mendapat pengawalan, Jayanegara juga memiliki jimat kebal yang tak mempan dengan senjata tajam. Ratanca pun menemui Gajah Mada pada 1328. Ia bermaksud untuk menyampaikan keluhan istrinya yang telah diganggu oleh Raja. Ratanca menerima laporan dari istrinya bahwa Raja berniat menikahi 2 saudara tirinya, Dyah Gitarja atau Tribuwana Tunggadewi dan Dyah Wiyat atau Sri Raja Dewi. Kesempatan itu pun datang, Ratanca yang juga merangkap sebagai tabib istana mendapatkan kesempatan mengobati Jayanegara. Kala itu, Jayanegara terkena sakit bisul yang membuatnya tak bisa berjalan karena pembengkakan. Kemudian, Gajah Mada memanggil Ratanca ke istana untuk mengobati penyakit Raja. Ratanca tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia pun mempersiapkan alat operasi yang sanggup dijadikan sebagai alat bunuh. Dia menggunakan alat operasi karena dalam kamar Raja, Ratanca tidak diperkenankan membawa senjata. Ratanca pun menusukkan pisau operasi Taji pada bagian tubuh Jayanegara yang membengkak. Sayang tusukan Ratanca tidak mempan karena jimat kebal yang dipakai sang raja. Ratanca pun tak kehabisan akal, dengan cerdiknya dia meminta kepada sang raja untuk membuka jimatnya agar operasi bisa dilakukan. Tanpa curiga Raja Majapahit itu pun melepas jimatnya. Ratanca pun bisa menusukkan pisaunya sampai Jayanegara tewas. Sementara Gajah Mada yang memergoki peristiwa pembunuhan itu, langsung menusuk Ratanca hingga akhirnya tewas tersungkur. Namun, perbuatan Gajah Mada membunuh Tanca tanpa pengadilan menimbulkan kecurigaan. Bahkan, Gajah Mada dianggap dalam pembunuhan Jayanegara sesungguhnya, menurut sejarawan Slamet Muljana. Saat itu, Gajah Mada sedang menjabat sebagai Patidaha dan dekat dengan Dyah Wiyat. Sehingga memunculkan kecurigaan Gajah Mada sengaja memancing amarah Tanca dengan pura-pura tidak peduli soal keresahan istrinya digoda Jayanegara, supaya Tanca sendiri yang mengambil tindakan, hingga kemudian Tanca membunuh Raja. Lalu, oleh Gajah Mada, Tanca juga dibunuh untuk menghilangkan jejak. Gajah Mada pun berhasil menyelamatkan Dyah Wiyat dari nafsu buruk Jayanegara tanpa harus mengotori tangannya dengan darah Raja tersebut. Tafsir kedua dari para Kitrite, Simbolon ini, juga sejalan dengan tafsir Slamet Muljana, yang menyebut Gajah Mada sebenarnya tidak suka pada Jayanegara, sehingga memperalat Tanca membunuh Raja. Lalu, Gajah Mada langsung membunuh Tanca untuk menghilangkan jejak. Konspirasi pembunuhan Jayanegara tersebut, juga diungkap Muhammad Yamin dalam bukunya yang berjudul, Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara. Dalam bukunya, Muhammad Yamin menyebutkan, Tanca merasa tidak senang kepada Raja karena membunuh Kuti. Rasa tidak senang Tanca kepada Jayanegara yang telah membunuh Kuti, teman Tanca sesama Dharmaputra, semakin membara, akibat kabar menggemparkan dari istri Tanca, yang menyebut telah diganggu Jayanegara. Kabar dari istri Tanca tersebut, membuat Gajah Mada memeriksa Tanca secara intensif. Saat proses pemeriksaan berjalan, ternyata Jayanegara sakit bisul dan meminta Tanca membedahnya. Pada saat itulah Tanca melampiaskan dendamnya dengan membunuh Raja menggunakan pisau. Versi lainnya menyebutkan, Jayanegara mati setelah minum racun buatan Tanca. Racun tersebut sengaja dibuat Tanca, karena adanya hasutan dari para pemberontak. Usai mangkat, kitab Pararaton menyebut, Jayanegara didarmakan dalam Candi Srenggapura di Kapopongan dengan arca di Antawulan. Keberadaan Gapura Paduraksa Bajang Ratu, diduga sisa dari kompleks Srenggapura.
Sementara menurut kitab Nagara Kretagama ia dimakamkan di dalam pura berlambang arca Wisnuparama. Jayanegara juga dicandikan di sila petak dan bubat sebagai Wisnu, serta di Sukalila sebagai Buddha jelmaan Amoghasiddhi. Saat mangkat, Jayanegara belum memiliki keturunan. Hal ini membuat tahta Raja Majapahit dijabat Gayatri yang merupakan ibu suri di kerajaan Majapahit. Tetapi karena Gayatri telah menjadi seorang biksuni, akhirnya Raja Majapahit diisi adik tiri Jayanegara, Diagitarja yang bergelar Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Keberadaan Candi Bajang Ratu sebagai sisa tempat pendarmaan Jayanegara, hingga kini masih berdiri kokoh. Semoga video ini dapat menghibur dan memberikan wawasan kepada Jekoners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.